Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun Nabiyul Habibul Karim. Yang saya hormati segenap penasehat pembina DKM Masjid Jami' Nurul Falah beserta rekan-rekan jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim tingkat Dusun Tua Kampung Kalijambe, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Supandi Budiman MSI. Yang saya hormati para asatidzah serta yang saya hormati pula para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, unsur aparatur wilayah, Bapak Dusun, Bapak Ketua RW 03 dan RW 04, alhamdulillah semuanya hadir. Juga yang saya hormati para RT RW 03, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim kajian subuh atau subuh keliling tingkat Dusun Tua Kampung Kalijambe, yang insya Allah kita semua sama-sama dalam berkah, dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh Majelis Taklim tingkat Dusun Tua Kampung Kalijambe yang saya hormati, yang insya Allah senantiasa Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, bil khusus nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat ruang waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Selanjutnya salawat teriring salam semoga senantiasa dan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan juga kepada tabi'in serta kita umatnya. Mudah-mudahan diakui sebagai umat beliau yang kelak terhimpun yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh Majelis Taklim tingkat Dusun Tua Kampung Kalijambe yang saya muliakan, pada kesempatan ini taklim kita insya Allah nanti akan diisi oleh guru kita dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh Al-Hajj Al-Mukarram
Haji Anwar Sanusi, dan marilah sama-sama kita awali taklim kajian subuh kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana dengan barokahnya Suratul Fatihah, dengan keutamaan fadilahnya Suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar taklim kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ahli kubur kita khusus yang telah mewakafkan daripada Masjid Jami Nurul Falah ini senantiasa diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, penuh nikmat kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan fadilahnya Suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang kurang sehat, yang sakit, agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan kesehatan dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah keturunan kita dijadikan keturunan yang salihin dan salihat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Untuk selanjutnya sambutan, sebelum sambutan kami sampaikan mewakili daripada pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, terima kasih kepada jamaah semua, dan juga mohon maaf apabila dari sambutan kami, tempat dan lain halnya apabila ada yang kurang berkenan. Kami mewakili daripada pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua Majelis Taklim tingkat Dusun 2 Kampung Kali Jambe yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Supadi Budiman MSI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Anwar Sanusi, yang saya hormati para orang tua, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, aparatur pemerintah Desa Lambang Sari, para dusun, ketua RW 04, 03, para ketua RT sedusun 2 Kali Jambe, yang saya hormati ketua DKM Masjid Nurul Falah beserta jajaran, yang saya hormati ketua DKM Nurul Iman beserta pengurus, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati segenap pengurus Mushola Nurul Hakim beserta jamaah, yang saya hormati ibu-ibu, para pengurus Majelis Rahim kaum ibu sedusun 2 Kali Jambe, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya
dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kembali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada subuh ini atas berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan subuh keliling ya, yang diisi dengan thalabul ilmu, yaitu pengajian tingkat dusun 2 Kali Jambe. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diawali dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita dalam rangka kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berusaha untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah, yang selalu berusaha melaksanakan ajaran beliau, mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Ketua Subuh Keliling tingkat Dusun 2 Kali Jambe mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap ketua pengurus dari Masjid Jami Nurul Falah yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, yang menurut saya ini luar biasa. Walaupun kita dalam suasana hujan ya, dalam suasana yang dingin, tapi atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai satu wasilah, sebagai satu ikhtiar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kehidupan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sekalian, sebagai pengurus itu ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwasanya sesuai dengan komitmen kita bersama untuk taklim gabungan dusun 2 ini kita pertahankan. Oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada warga seluruhnya yang ada di dusun 2, marilah bersama-sama wadah ini kita kembangkan, kita berpartisipasi sehingga kumpulan kita ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Utamanya adalah dalam rangka syiar Islam, dalam rangka kita juga ukhuwah Islamiyah, dalam rangka persatuan Islam di wilayah kita. Kita inginnya guyup, kita inginnya kompak, kerjasama bareng, tentunya kita di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami juga mohon partisipasinya dari semua, baik tokoh, orang tua, para tokoh masyarakat, para aparatur, para tokoh pemuda, untuk bersama-sama mari kita mengembangkan perkumpulan kita ini sehingga dari ke hari semakin baik, semakin kompak, semakin kita bertambah ilmu, sehingga nanti akan menjamin daripada kesempurnaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, semakin terus terjaga iman Islam kita, anak keturunan kita dan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir ini adalah forum silaturahmi yang sangat baik, karena dengan adanya pengajian ini kita saling ketemu, saling bersilaturahim, sehingga ini juga akan membentuk daripada karakter masyarakat yang ada di wilayah Dusun 2 Kali Jambe. Kemudian kami juga menginformasikan ada beberapa agenda penting ke depan di lingkup
Desa Lambang Sari, karena kebetulan yang ngurus juga di Dewan Masjid Indonesia ya kita juga, ada saya, ada Pak Uus, Ustaz Romli, dan lain-lainnya. Yang lainnya silakan nanti gabung dalam pengurusan Dewan Masjid Indonesia tingkat Desa Lambang Ranting Lambang Sari. Kami menginformasikan bahwasanya besok kita untuk kegiatan sebelum tanggal 11 ya, menyambut peringatan Isra Mi'raj di Masjid Khairul Amal ya, di RW 02 Kampung Buaran. Ini akan dilaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj ya pada tanggal 7 Januari, berarti Rabu malam Kamis ya. Pelaksanaannya ba'da Isya sore ya, habis Isya kita laksanakan. Penceramanya adalah Al-Mukarram Syekh Anas Jabir, yaitu adik kandung dari Al-Makmuro Syekh Ali Jabir. Ini merupakan bagian rasul beliau untuk dakwah dan kebagian di Lambang Sari itu di Masjid Khairul Amal. Mudah-mudahan para jamaah bisa hadir ya di Masjid Khairul Amal nanti. Ini ada undangan resmi dari Masjid Jami Khairul Amal. Kemudian berikutnya sebagai tindak lanjut kegiatan kita, karena ini yang membidani kegiatan subuh keliling tingkat Desa Lambang Sari juga dari sini Pak. Karena waktu itu di tempat ini kita musyawarah gimana ke depannya nih, masjid yang di Lambang Sari itu ada 17 masjid dan 16 mushola. Alhamdulillah dari perkumpulan kita menelurkan satu kebijakan, satu program, yaitu namanya subuh keliling tingkat Desa Lambang Sari sudah terbentuk. Dan saya mengajak selaku ketua DMI untuk saudara-saudara jemaah semua untuk hadir nanti sebagai launching atau pembukaan kegiatan kita ini di tanggal 11 Januari 2026 ya, hari Ahad tanggal 11 di Masjid Hijatul Islam ya. Acaranya seperti ini, yaitu subuh. Kita bisa subuh di sini, bisa juga subuh langsung di lokasi. Kita juga sudah mengundang nanti penceramahnya yang atur dari Hijatul Islam. Kita sudah berkoordinasi, alhamdulillah ini sudah difasilitasi, sehingga nanti kegiatan kita ini akan lebih luas. Udah kawasannya tingkat Desa Lambang Sari. Kita juga tetap bagi jamaah sekalian yang ikut kegiatan subuh keliling di saudara kita di Mustika Jaya, tetap itu juga berjalan, karena kita putarannya hanya 2 bulan sekali. Yang tidak menuntut kemungkinan nanti ketika ini memang ada usulan dilakukan sebulan sekali atau berapa bulan sekali, yaitu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Jadi itu sebagai informasi dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita apapun, kalau menurut saya semakin banyak kajian, semakin banyak tholabul ilmi, semakin baik buat umat dalam rangka bagaimana umat ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini diturunkannya keberkahan di Kampung Kalijambe, khususnya di Desa Lambang Sari pada umumnya, dan di wilayah Indonesia pada umumnya juga. Mudah-mudahan ini sebagai upaya kita. Makanya saya ngajak kepada saudara-saudara semua, para tokoh, para guru, para asatidz, untuk bersama-sama mari mensukseskan daripada kegiatan subuh keliling yang sudah kita rencanakan ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين شهد لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwari fi darain amin ya rabbal alamin. Coba tuh benar montok lewat. Lanjutin yang kemarin. Nanti Wa ammal i'tiqadatu, kita beres saja. adapun i'tiqad keyakinan, kepercayaan, i'tiqad di dalam hati. Wa a'malul qulubi, dan perbuatan-perbuatan amal hati. Keyakinan terus perbuatan hati. Emang hati ada perbuatan, emang ada, tak kita jelasin. Fayajibu ala ilmuha, maka wajib mengetahui itu ilmu. I'tiqad, keyakinan, kalau bahasa kerennya itu ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Dulu kan bapak pernah tuh, ibu-ibu pernah orang kampung, saya sama deh ya, sama orang kampung di daerah saya tuh, kalau mau melanggar beli sholawatan ya, beli sholawatan, masih ingat kita tuh wujud, hidam, bakal. Ibu-ibu kalau urusan itu rapi ya. Dari jam 4 bisa nunggus receh banget. Jam 4 udah pada datang gitu. Itu bicara keyakinan, dibahasain sama ulama dulu, dibaca pas dilanggar. Fayajibu ilmuha bihasbil khawatiri. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ini ilmu yang dua ini wajib tidak bapak sama ibu pelajari. Kata beliau, fayajibu bihasbil khawatiri, kalau ada keraguan di dalam hati. Wal muamalatu, dan ilmu muamalah. Kemarin kita bahas satu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ini yang mau kita bahas amalul qulubi, perbuatan hati. Keyakinan yang ada di diri kita bang, jangan sampai hilang. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kalau ditanya Tuhan abang siapa, jawab berdata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar kita siapa? Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, nanti suatu ketika datang ada orang pakai udang-udang kayak ban Vespa, sorbannya 2 meter, dia ngaku sama ibu, orang kali jambe ini duit saya kasih 100 juta emas, ibu ambillah 100 gram, tapi ngaku kalau saya nabi terakhir. Ibu ngakuin kagak? Duitnya diambil kagak? Iya, mana duitnya? Ibu-ibu kalau melihat duit matanya hijau, 20.000 ganti. Hijau kan 20.000. Ibu-ibu kalau bisa melihat duit matanya marok. Kalau marok kan merah cepet. Murah amat 20.000. Kalau ditanya ada orang sholat di bawah, di atas pohon pisang, pohon pisang sebanyak daun dijampe jadi duit, pasir dikepel-kepel jadi emas, kan itu gurih banget. Datang ke kali jambe merusak akidah kita. Nabi kita Muhammad, Nabi terakhir kita Nabi Muhammad, so ngakuin dia Nabi terakhir. Ini soal akidah, jangan sampai mau duitnya mah ambil. Akidah wajib juga kita pelajari. Kalau kata Imam Al-Ghazali, bihasbil khawatiri wajibun. Kalau di dalam hati soal ketuhanan bapak ragu, kurang yakin lah, ini Allah di mana sih?
sholat nungging di bangladesh ngomongnya mana. Nah kalau ada perasaan was-was kayak gitu, nah baru Bapak wajib pelajari ilmu tauhid. Nah cari gurunya dah, di sini kita ada guru ini, di Seuti tafsir kan bicara tauhid. Yang kedua, wal muamalatu, wajib ngambil ilmu muamalah fikih. Fikih memang kudu, wah pokoknya kalau fikih mau kudu datang. Soalnya gurunya juga guru wawasannya kudu mantap ya. Orang fikih kan bicaranya istilah. Kagak ada yang jago fikih, kecuali yang mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu yang keren. Kalau kita kalau belajar fikih orang datang, ada guru bilang begini, ngomong kata Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, nih hadis Rasul. Rasul kalau sholat begitu dia sujud, yang diduluin itu kakinya, dengkulnya, bukan tangannya. Ini kalau kata dia, tapi bicara fikih. Rasul kalau mau sujud dari mulai ruku sujud, yang diduluin dengkulnya. Bapak coba pakai dengkul duluan. Nyungsem ya, nggak coba. Keraguan muncul ini benar apa kan? Kalau itu dipakai hadis paham orang kali Jambi dari jam 3 saya nyampe jam 2 nih, dari jam 2 sampai jam 4 anak muda mulu, cuman udah doyong jalannya. Entah ketemu bapak ini, lah namanya udah tua. Begitu dia sujud, kalau kata Rasul kaki duluan nih, kagak boleh tangan. Nah, nyungsep bang, udah pada tepar di kali Jambi sini. Urut. Begitu ada keraguan, ini fikihnya bener kagak? Ini belajar fikih udah mentok apa belum? Belum, masih ada. Padahal ngomongin hadis. Begitu ragu-ragu, fayajibu bihasbil khawatiri fas'alu. Maka bapak nanya sama siapa? Sama guru. Gurunya yang fikihnya mantep, wawasannya luas, kagak kaku belajar fikih. Ini saya mau tanya nih, bapak-bapak, kalau aja enakan suaranya bagus apa kagak? Bagus. Jadi kalau kata saya enakan suaranya jelek. Nah lu. Iya. Nah ngaji begitu. Mendingan suara bagus atau suara jelek, atau saya suaranya jelek, kalau yang bagus udah karuan. As-sholatu khairum minan naum. Sorry siapa sih yang memperduan mengguri kalau di mana? Udah karuan bapak bangun. Coba kalau suaranya kayak kebun lepas. As-sholat. Suara siapa yang bingung-bingung? Banget ibu. Bapak bangun. Padahal suaranya jelek, tapi bangun juga. Kita ngaji itu begitu Pak, yang di sini kagak nyalahin, yang jelek juga kagak nyalahin tuh ngaji tuh gitu. Begitu pas ada suaranya bagus, yang haluan ternyata yang jelek suaranya juga bagus juga. Bangun kuping kita, suara siapa sih yang kebun lepas? Orang panjang banget lagi ada batu dia bangun mana? Pengen buang niat siapa suaranya tuh bangun juga. Kalau kata bapak nih saya ada abang, sama abang yang Ustaz Habib. Nih saya misalkan ada abang. Nih saya kiai, dia kiai. Rebutin tanah di pojokan 100 meter. Akhirnya dia kabur merah. Bahwa ada semuanya saudara sama dia 100 meter bagian mobil diambil juga. Ada dia buron dia. Begitu buron, bapak ini ya ngomongnya apa Pak? Bukannya juga apa, kiai masih berantem sama adiknya juga. Tuh kalau belum ngaji, kalau ngaji kok bagus Pak berantem.
berkah. Lah begitu Ibu Ustaz Hamid dia pergi Purwon Ilok, dia bikin warung remang-remang di Solo. Ilok dia bikin warung yang kira-kira ada yang nawarin apa? Bikin masjid Pak di sana. Bikin musola, ngajarin bocah ngaji, berantemnya orang punya ilmu. Kita jangan begitu Pak. Ya berantem ilmunya dipakai kagak. Karena ngaji lama-lama ternyata orang kita agak salah-salahin. Kenapa? Oh ternyata ilmu kita, akidah kita wajib belajar, fikih wajib pelajarin. Jangan sampai Bapak belajar fikih sampai bisa, jangan. Kalau bisa belajar fikih sampai mati loh. Wudu, Bapak mulai dari mana Bapak? Kalau wudu tangan, wudu kalau pas tangan, mulainya dari mana? Sikut. Dari sikut yang Bapak besoknya tinju mata. Dikuturin dari sikut ke bawah. Ya, bedanya ngaji makanya juga. Kita mah dari sini, makanya di Mekah kan duduk tuh ngarang-ngarang supaya dari sini Pak. Begitu Jumatan ada orang sorbannya, wah mana sorban wangi, hajar bercanda orang lain, wangi assalamualaikum. Sampai begitu ngambil wudhu dia mau bismillah. Begitu tangan dia mulai dari sikut kemarin, Ini orang ngaji makanya. Bedanya orang ngaji sama ngaji ketahuan dalam prakteknya, kan fikih ngerapi-ngerapiin ibadah. Cuma fikih nggak ngomongin bapak khusus enggak. Fikih nggak ngomongin bagaimana supaya tumanina beres, kagak. Tenang hatinya, kagak. Dia jasmani yang main, jasadnya doang. Ngerapiin sunnah wudunya gimana lah, itu mah urusan fikih. Begitu pas Allahu Akbar, motor kudu konsisten belum. Allahu Akbar, ini basic geprek apa? Kepikiran Pak, itu udah ngomongin fikih bukan? Nah, amalul qulub kata Imam Al-Ghazali, perbuatan hati. Pertanyaannya lagi, ini wajib gak Bapak pelajarin? Bihasbil khawatiri wajibun. Kalau memang nanti ada perasaan Bapak, nah saya pengen sholat rada tenang, bagaimana ya? Asal takbiratul ihram saya ingat si anu, saya ingat ini begitu Allahu Akbar, depan kita RW wajib mau dipakai. Kemarin mau lagi duduk nih. Ini kalau bisa pilih juga ini model ibu begini ngomong dalam hati. Pertanyaannya soal begitu diterima apakah ada Pak? Oh mana aneh diterima apakah ada satu? Kalau orang bilang yang ngaji kamu sholat model begitu mana diterima sama Allah, kan kudu ingat Allah. Begitu melihat sarungnya RW, kita ngomong dalam hati nggak diterima. Itu ngaji di bawah pohon bambu gitu. Mentok Pak, itu orang ngaji begitu diterima Pak. Karena apa? Pengajian justru bukan bikin semuanya aku kan. Kata Imam Al-Ghazali ada babu akarifis sholat. Jadi kita pilih bab mikir-mikir di dalam sholat. Siapa contohnya? Kagak tanggung-tanggung, Rasul sendiri. Begitu Rasul assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, badan Rasul ke sahabat. Apa yang diomongin? Kalau ngomong bahasa kali jambe nih, tadi gue lupa mau kemari gue mau bawain goceng. Lah berarti kan Rasul mikirin duit goceng. Kalau Rasul mikirin duit goceng, apalagi ibu. Gitu, gue pakai minyak kuning apa minyak hijau nih, kurungan kan.
Ini ngaji jam 4 dan jam 12 malam Pak. Begitu pasti pakai baju kudungan udah ada semuanya, kawe yang udah segala macam, dia lupa kalau pakai kutang. Wah, yang hijau kenyang putih dibikinin loh nih. Begitu sholat bawa-bawa, ada orang belajarnya tanggung, nyamain ibadah bapak. Sholat bapak tuh nggak diterima tuh. Gara-gara pikirin selain Allah tuh, enak banget jalannya orang. Maka pentingnya ngaji itu. Nah terus amal qulub gimana? Pertanyaannya sekarang begini. Tauhid wajib, baca fikih wajib. Nah sekarang yang ketiga, tasawuf atau perbuatan hati wajib nggak? Ternyata wajib juga kalau Imam Ghazali belajar ilmu tasawuf. Tasawuf bukan berarti yang wiri dan dompok, bukan Pak. Bukan bicara kayak gitu. Nih kita mulai dari soal jasad kita. Kalau untuk meninggal besok, jangan besok kan yang lama dikit ya. Ini contoh dah, kita meninggal nih. Ini ada 2 orang meninggal nih Pak. Yang ngantuk soleh, yang ngantuk maksiat mulu dan yang ngantuk dikuburin. Ini yang maksiat dikuburin, bongkar besok kuburannya. Kira-kira udah 3 bulan 4 bulan, tulangnya hancur Pak. Yang soleh hancur, yang kagak soleh juga hancur. Orang yang akidahnya sampai sedikit, dia bilang begini, pintu jasad hancur juga. Katanya jasad kagak hancur, berarti ada amal ibadah. Kalau dia soleh, kagak dapat pahala, nggak dapat nikmat kubur. Kalau dia semaksiat, berarti gak ada siksa kubur. Apa yang mau diseksa? Orang jasad jadi hancur. Bapak yakin ada sisa kubur kan? Surga, surga. Neraka tahu? Belum. Pernah salah? Wayu mandi. Oh, hebat ya orang kalian. Ini kalau kata Allah lagi kokoh dan dipanggil di Jibril. Jibril, iya Allah 86. Pengen tahu makhluk aku yang paling istimewa. Ya udah jelas ya Allah malaikat katanya. Asal malaikat sholat aja Pak. Yang kerjanya tasbih aja. Kalau kata Allah karuan belum mah. Pantes dia mah. Dia melihat surga Pak malaikat. Bahkan dia melihat Allah, neraka dia tahu. Lah kita Allah belum nemu, surga belum kelihatan, neraka juga belum nemu. Tapi Bapak yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Nabi besar Muhammad, Nabi terakhir. Kan keren jadi. Belum tahu surga, belum tahu itu akidah. Surga, neraka, peristiwa Isra Mi'raj itu bicaranya apa? Kajiannya tasawuf. Tasawuf itu bicaranya hati. Emang benar hati perlu dibenahi? Benar. Nih kembali pada jasad. Nih jasad yang udah dikuburin hancur. Nikmat kubur ada kagak? Kita yakin Pak, ada nikmat sama siksa kubur. Yang disiksa jasad apa ruh? Bapak pernah mimpi ya? Mimpi pernah deh ya? Mimpi yang kira-kira mimpinya bahagia banget. Yang kemarin kita punya keinginan sama bini kita, akhirnya bini kita ngizinin. Apa itu mimpi apa? Apa? Kagak, saya malah mau kawin lagi kan? Ini ada itu kawin. Saya enggak Pak. Ini mah contoh ilok untuk boleh mimpi. Ini lagi dia mimpi, wah kawin lagi yang melamarin yang tua, yang bawa biasanya yang bawa bingkisan yang tua. Begitu Jokowi selesai di pikirannya ada yang tua Bang. Di pelaminan yang di sini yang tua, yang
muslim, yang muda, cuma mimpi, aja lagi cuma mimpi. Begitu malam pertama masuk kamar, lah pengantin baru masuk kamar, udah kagak salah, mesmel, cak bandar. Begitu pas bangun, nih yang laki-laki dia mimpi, mesam seneng banget, padahal cuma mimpi doang. Itu mimpi lagi bahagia. Kenapa Bu itu mesam? Padahal yang lagi dimimpi itu ruh banget. Ruh itu ada dua, ada ruhani kan, yang mimpi itu, nah itu ruh kita. Begitu ngerasain mimpi, ruh kita di dalam mimpi, jasad berasa, itu ditinggal-tinggalin. Nah sekarang mimpinya ngerada serem, berantem sama mertua. Mertua di punya Cimandi, begitu Cikalong, masih kalah Cilaka dia. Iya, mimpi di udah berantem mertua. Mertua udah kita koyok sampai ke jalanan. Di jalanan ada anjing, habis anjing budak-budak kita. Sampai ngos-ngosan di dalam mimpi. Naik buangan dondong, begitu di buangan dondong ada ular pengen mantok kita, lu kurang serem bagaimana tuh mimpi? Sampai ngos-ngosan di mimpi. Lagi tidur kan? Bininya bangun, gue kira anjing tuh. Padahal yang dikejar sama anjing jasad bukan jasad lagi ngorok. Yang lagi mau dipatok ular jasad bukan, kagak, jasad lagi tidur. Yang lagi tadi berantem sama laki, diomelin nomor tua, itu jasad bukan, kagak, jasad lagi tidur. Tapi begitu bangun tidur, ngos-ngosan. Abang pernah begitu? Iya. Pernah ya? Begitu. Ternyata roh itu berasa sama jasad. Begitu juga Pak, kalau ada orang dapat siksa kubur, berasa jasadnya. Ada orang dapat siksa kubur, berasa. Kalau ada orang cerah kuburannya gara-gara kiriman doa, berasa juga. Maka itu ujung-ujungnya orang kali nyampe ada yang meninggal di akhirat. Karena kita yakin jasad itu nerima rahmat, nerima nur, nerima pahala di kuburan. Ini kan bukan fikih, Pak. Bukan fikih. Ini kan bukan soal fikih, bukan. Maka wajib belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu bersih-bersihin hati kan. Orang kalau sakit hati dan jiwa dia. 7 kali lebaran, lu jangan lihat rumah dia. Mau apa? Bagian gua dikorek-korek sama dia. Bagian gua udah rempong banget tuh dia. Lu jangan harus itu putar. Sampai anak cucunya dibilangin sakit hati. Sakit hati sama orang, ada beritanya. Laki sama perempuan berantem, masuk rumah sakit dan lakinya lagi tidur. Begitu lagi tidur, perempuannya datang ceweknya. Begitu ceweknya bininya banget, kesel ini dia. Orang yang kawin lagi bilang ditetak barangnya. Ya, dipotong Bang. Udah coba kalau misalkan bisa sampai ditetak begitu, ya melehoy. Gara-gara apa? Sakit hati. Ada doanya tuh. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena hati itu Pak muter-muter, besok dia bilang A, besok dia bilang B. Bagaimana ini Pak RW? Janji besok ini ada ketemu Abu Borong ini. Kapan? Jam 9 subuh udah kita siap-siap. Begitu ada telepon, Pak RW maaf ini ada urusan, besok kita akan jadi kan? Batal aja lagi. Kenapa? Hati. Kita nggak ngomongin hatinya model begitu Bang. Yang kita ngomongin hati diantaranya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasun muhlikan.
Fikihnya kan udah sekarang ada 3 yang kira-kira ini orang kagak pernah bisa terlepas dari urusan yang model ini. Maka pentingnya ngaji Ihya Ulumuddin. Yang pertama kata Rasul, sekhun muta'. Jadi dia punya perasaan, dia pengen nih ibu-ibu dah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau saya lihat WhatsApp-nya, statusnya, wah oke-oke aja sih. Kadang-kadang kan orang pengen nunjukin dirinya kan berlebihan bang ya. Dibikin TikTok, kemudian udah peliputan. Udah peliput pakai filter. Di TikTok jadi benih nenek. Udah gitu janjian ketemu lagi mau berondong, umur 25 tahun. Dia nunjukin aja sama orang. Gambarnya ditunjukin sama orang. Maksud dan tujuannya emang udah bicara masalah hati lo mana pengen aja suka, pengen dipuji orang, pengen dikata ini apa itu ngarep dipuji sama makhluk. Ini orang kagak pernah bisa terlepas dari perasaan karena ada hati. Yang kedua, hawa muttabaun, hawa nafsu ikutin baik. Nggak kiai, nggak bapak, nggak ustaz, hawa nafsu mah tetap ada. Pentingnya ngaji buat nyimbangin hawa nafsu sama ilmunya. Ilmu tinggi, hawa nafsunya lebih tinggi, bahaya. Ilmunya tinggi, nafsunya tinggi, bahaya, nyalain orang dulu. Hawa nafsunya yang ngurusi itu kan bukan ilmunya tanggung-tanggung, profesor, doktor lah S2, S3, STLR, SOS, pinter-pinter dia bang. Tapi ini orang dibenerin ilmunya. Pertanyaan ilmunya tinggi, tapi nafsunya lebih tinggi. Karena alim di Bandung kemarin ketangkep. Tukang ustad, bukan ustadnya ini bukan ustad itu kan artinya ada urusan berkat, ada ustad urusan pangkat. Nah ini yang tangkap ustad model begini, pakai wadah tahfidz Quran, murojaahnya ini. Muridnya ini dia di kamar bang. Itu kan secara ilmu salah. La yakhluwan ar-rajulu bimra'atin, jangan pernah terjadi laki-laki dan perempuan dua-duaan. Biar kata muridnya bang, jangan dibawa kamar, ini dibawa kamar. Murojaah hafalin Quran, lagi dilihatin, lagi diincer, ada 15 bunting hamil. Ini tangkap bu. Kenapa? Itu udah di luar ilmu tuh. Makanya empok nih, kalau lagi pergi di bidang wisata nih, lagi jogging, biasanya pulang nge-grab motor apa mobil. Ada teman empok pakai mobil, buat kaca. Pemuda, jogging, iya bang, pulang bareng kan? Ayo pulang bareng kalian, ibu jangan mau. Abang-abang dia kenal menembak aja. Abang-abang dia kenal kita masuk di mobil, cuma dua-duaan aja. Caranya ibu nggak ngapa-ngapain, caranya kita kagak rampa-rampa. Iya, kagak macam-macam. Begitu kita masuk mobil berdua, sampai di sini tuh depannya. Makasih bang ya udah diantarin orang kampung. Iya. Begitu orang kampung niat, si Munah emang gagal. Menyemplang gue emang begitu, dia emang sama saya emang dulu diomongin. Kenapa? Kita bikin fitnah orang. Kenapa? La yakhluwan ar-rajulu bimra'atin. Jangan sekali-sekali berduaan sama. Saya pernah punya kejadian ini contohnya pada berdiri nih bang. Ini nanti Pak RW ini kan bocor.
Ini jandanya semok, anak dua dah. Kalau masih semok kan dia punya anuan kan itu ada ngambret banget. Kalau yang pura-pura yang perawat kan emang ini masih nun dah titiknya, titik masih nun di tengah. Tapi kalau yang ibu-ibunya kira anak kelima dan ngambret bah, anak pertama masa tersuwi masih di dada, anak kedua masih dada, anak kelima udah ngambret selangkangan, udah kuat ngambret. Itu diri enggak kelihatan, ikan tadi beres dulu. Pak Ustaz, iya, saya mau nanya apa kok? Kan, saya kan fans, ini ngomongin fans ya. Saya kan sudah minta tanggal 1 biasanya tanggal 7 udah beres tahu. Terus ini masih ngocor aja saya bilang begini, ambil makannya aja kok. Ambilnya besok apa 2 hari. Dia datang ke majelis saya, ini lagi pergi majelis saya begini. Nah terus nanya, saya mikir, saya tahu tuh dari itu tuh lagi sebuah rojul bil proaktif. Ayo kita ngobrol di mana? Ada namanya Bonanot. Di Bonanot, Ustaz katanya kagak aja urusan. Main suas, ngobrol masih di warung, udah di warung aja. Begitu di warung kita ngobrol, di warung itu orang pada niatin kalau kata Bonanot begini, Ustaz ngobrol di sini kan dia, nanti enak ngobrolin katanya, kata dia, wajar dia udah haji. Maksud saya ngikutin jejak orang alim Pak. Jangan dua-duaan di dalam ruangan berdua-duaan yang bukan sama mahram. Coba kalau hari itu saya bawa ke majelis, duduk berduaan, ngomongin agama. Begitu ngomongin agama beres, dia pulang. Saya menering sarung begini. Empoknya, kalau kata empoknya beres. Padahal di mengangkat sarung doang ini. Apa pikiran empok? Itu mana jaga begitu, gesek-gesek mau jadi itu. Wow, karena terjadi begitu apa kok? Kita yang mulai keluar. Maka yang begitu-begitu empok gak bisa ijtihad. Ijtihad apa? Ngambil jawaban secara agama. Uyang kalau kagak ngaji. Maka disuruh tanya, kalau tauhid tanya sama guru fikih, tanya sama guru. Bicara masalah tadi pun kudu nanya sama guru. Kan sering bikin wah, ini habis dibikin status. Ini lagi timbang dipakis. Halo guys, nyampe guys, ya orang nyampe ngomongnya guys. Besti ditunggu ya, besti. Pada timbang pakis, saya melihatnya mah biasa-biasa aja kok. Tenang, saya mah nyala-nyalain aja. Kenapa saya bilang kamu ngapain? Ya jalan kurang kerjaan kali ini. Dia mau jalan-jalan senang kali. Mau nyapa, mau nyenengin anaknya kali. Dia bikin waktu status biasa-biasa. Ibu, abang bikin status WA. Alhamdulillah hari ini ngaji. Barang-barang jamaahnya 500 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah kami ya Rabbal Alamin. Orang kalau kagak ngaji, ya bisa cantik orang bener aja. Status begini, dia bilang soal kemarin dia. Oh, orang tuh gitu aja Bang. Begitu kita ngaji, tahu ilmu Bang, kita bedain kayak tadi tuh. Suara mana enakan yang bagus sama yang jelek, dua-duanya bagus. Nah kita bilang, Pak, ini status WA. Pak, kebaikan itu kudu diviralin.
kebaikan itu kudu digede-gedein. Ini pakai suara speaker maksudnya apa? Biar orang tahu ada pengajian. Sumpah enggak? Iya Pak, tak kabur enggak Pak. Sebab kenapa akhir zaman ada orang maksiat dicerita-ceritain tuh orang bahaya luar biasa, Bapak jangan temenin. Malam dia habis buka room. Haji Wadi tau buka room? Ada pembantunya tuh. Elsie namanya, Elsie, pembantu lagu yang pakai gini kok, yang begini nih. Asal kita nyanyi, nyanyinya lagunya berdarah lagi. Udah dia lagi ke rumah ini buka room. Perhatiin game yang tadi jadi warung 4.000 di situ 10.000. Nyanyi baru nyemplak, nyari baru apa? Malam dia habis begitu Bang. Pagi-pagi ini ceritain apa dia? Terus habis malam siapa soal habis kita 3.000. Mana di kampung dari Bandung ngambil Iwan Budi, lah kita, sampai melehoy, diceritain yang semalam. Tuh orang paham Pak. Padahal Pak, sebenarnya Allah sudah tutup-tutupi itu maksiatnya malam. Malam ditutupi. Orang kagak tahu, yang kenal kagak tahu, yang habis maksiat jalannya milih-milih. Allah udah tutupi dia maksiat, dia buka juga dewekan. Itu orang paling parah. Dia bisa maksiat, dibuka-bukain namanya diri. Malah kagak ngikut sih. Kalau ngikut aja, bontok masih nol. Kan di rumah kan udah Mbak. Ya, Haji Wadi belajar begini cepet hilangnya. Ayo tuh diceritain ini orang yang model begini, wah parah. Hati lagi. Nah bicaranya masalah hati lagi. Maka hatinya kudu dibersihin. Ada 3 muhlikat yang bisa ngancurin ibu. Ada 3 muhlikat yang bisa ngancurin bapak. Di antaranya subha. Udah gitu hawa nafsunya berlebihan. 3, pengen dibilang sama orang merasa lebih baik. Hati-hati Pak. Baik boleh, tapi merasa lebih baik nggak boleh. Turun lagi maju. YouTuber, dia udah berduit belum sih? Kalau udah berduit mah itu kirim tekap lah. Yang ketiga, kalau kiber, ini banyak Pak. Ya ujung kiber segala macam yang berkaitan dengan hati. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya Rasul gimana? Salah satu di antaranya bersih-bersih hati kita. Nabi sikatnya aja nih. Kalau hati mau dibersihin gampang. Yang satu istri gampang. Abu, istri gampang. Istighfar. Saya baru salah dengar. Istri gampang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bisa kan Bapak istighfar? Bisa. Gampang gak istighfar? Gampang. Memprakteknya yang susah. Begitu pas istighfar di rumah di malam Bapak jajal. Dosa udah banyak. Pengen bersih-bersihin hati. Kalau kata Ustaz Anwar kata istighfar, la ilaha illallah, bangun di malam. Bangun tiba kencing doang. Begitu sekalinya bangun sholatlah dipaksain. Kalau kata Ustaz itu Allahumma paksain bangun. Oke, begitu bangun sholat 2 rakaat. Zikir mulai dari Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah, bari gode la ilaha illallah, tapi kagak merem. Emang ada ngicip bila di ujung ada putih-putih begini aja orang kamar gelap di ujung cuma ngicip bila berhenti di sana ada kuntilanak padahal bukan bininya
Padahal mau menang, ini ya malam dia ngomong. Malam itu kejadian besok ngomong, Ustaz, malam saya zikir. Begitu zikir, udah khusyuk banget, tapi ngapain datangin putih-putih? Putih-putih apa? Rencana kalau toh malaikat apa yang Jibril apa Mikail? Padahal mau kena dinginnya. Ternyata mau dia istighfar, dia la ilaha illallah sih gampang memang, tapi kalau kagak tahu ilmunya ribet juga. Maka pentingnya ngaji, pentingnya belajar ilmu tasawuf. Saya pengen zikir yang enak bagaimana, saya pengen zikir yang kira-kira anteng bagaimana, diajarin itu sama gurunya. Di mana itu didapat di kajian-kajian berkaitan tasawuf. Tasawuf bukan berarti yang terbang-terbang juga, bersawuf bukan berarti langsung begini. Terus ya Ustaz, kalau kira-kira dia puyeng urusan rumah tangga, abang dah yang urusan rumah tangganya kagak romantis, apalagi abang kagak punya duit, datang ke rumah saya. Iya, puyeng mengirim duit datang ke rumah saya, ngapain kan? Puyeng bareng. Iya, kudu ditanya loh. Kudu ditanya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'malun. Bicara hati, padahal hati ada di diri kita. Kalau Bapak ditanya hati itu ada di mana? Di diri kita kan? Tapi kita sendiri nggak tahu. Ada latifah namanya kan? Latifah ini kalau misalkan Bapak belajar toriko kan, pengen bersihin hati tadi, pakai lewat zikir, ada namanya toriko. Oh diri yang naksabandia, dia pertama zikir perlu difokusin. Difokusnya misalkan nih, bukan ngomongin jorok nih, ada pentil Bapak di pentil Ibu. Di bawah pentil ada namanya latifah. Ada orang ngomong juga Allah, Allah, Allah. Maksudnya pengen masukin ke situ. Allah, Allah, supaya fokus. Ada latifatul akhfa, latifatul khofi. Nah itu kajian-kajian gimana zikir lewat hati, supaya apa? Hatinya bersih lewat zikir. Nah berarti kajian yang pertama istighfar, zikir dan sebagainya Bapak kudu ngelajimin di rumah. Terus yang kedua, belajar jangan pakai mikirin makhluk, Pak. Ini kan saya makhluk, Bapak makhluk. Pokoknya selain Allah makhluk. Kenapa susah ikhlas? Kenapa Bapak susah ikhlas? Kenapa kita susah ikhlas? Karena masih ngomongin makhluk. Padahal Rasul sudah ajarin la ilaha illallah. Maksudnya bukan sekedar tinggal mengira la illallah, bukan, kudu ngaji kan. Tiada Tuhan selain Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir ke Allah hati bakal tenang. Pertanyaannya kan, zikir udah 1000, saya 2000. Orang-orang 3000 saya goceng, kagak tenang-tenang. Kapan gak tenangnya? Contoh Bapak pas sodako, contoh Bapak pas ngasih orang sodako, pas di situ kelihatan kagak ikhlasnya. Kenapa? Orang hatinya belum belajar, orang hatinya belum ngaji, ketemu ikhlas susah banget. Mpok, saya pinjam duitnya. Pok, pinjam duit lah, susah banget buat bayar anak sekolah. Berapa bulan? 3 bulan udah pinjam langsung gope dah. Kesian mukanya udah dimelas-melasin kok. Minjem sama Mpok. Begitu minjem sama Mpok, gua mah kagak ada gope. Ini ada gua pas setengah nih. Dia pasti. Udah nanti begitu seminggu lagi saya ganti dah Mpok. Yang bermalas-malas. Udah kesian banget. Kita ngasih waktu itu karena dia sudah ikhlas kan? Ikhlas. Ini lu bawa dah biar ini anak ke sekolah. Gua kesian anak gua katanya. Main di pos ronda aja.
Udah gitu orang-orang pakai handphone, kagak pakai handphone, mau mabar susah, gue kasihan, ikhlas deh udah, kasih duit pas lagi. Begitu dibawa di tempat setengah, sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pas sebulan. Ini anak narkoba, ini anak main sama temannya narkoba. Orang yang minjem bilang begini, dia gue tau begitu, gue agak pinjam gitu. Gue ngajak banget katanya, kenapa? Orang yang begitu anak gue kagak ikhlas banget. Tadi ikhlas bu, sekarang kagak ikhlas. Bagaimana itu? Ngomong kan tadi pertama ikhlas, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Hati wah. Yang dulu diilmuin, coba kalau mikirnya, kan itu dia mikirnya makhluk pak. Yang dikasih pinjem makhluk, yang nyuting narkoba tadi kan makhluk. Coba kalau mikirnya Allah hatinya, dia ngomong begini, iya emang manusia kagak yang sempurna, cuman Allah aja, ini Allah lagi nyiptain orang model begini. Kali-kali ada besok dia insaf. Allah mah makhluknya beda-beda mikirnya. Allah duluan lah kalau mikirnya makhluk agak ikhlas ya. Karena bicara ikhlas pertama itu harus nemuin kagak ikhlas. Kagak ikhlas dulu bang. Jadi saya ikhlas ya. Ini ngasih masjid. Terus ini saya ada dana nih. Ini genteng nanti saya beresin, oke, kasih 2 juta. Begitu pas 5 juta, nih yang coba besokannya lagi kagak diundang pas Isrofi lah. Ustaz ya, itu kan masjid kan beres sama rumah nih. Dulu kan kalau kagak dulu kagak jadi itu masjid. Ngomongnya mah ikhlas, tapi begitu disewain kagak ikhlas. Kenapa? Ternyata dia beranggapan antara makhluk sama hati duduk melihatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati itu mulai bersih, insya Allah terakhir udah 2 jam setengah gitu. Ini gelas, contohnya hati kita coba, gelas. Hati kita ini bekas kopi kan. Ini gelas kotor, abang masukin tuh air, begitu keluar kotor juga bang. Kalau gelasnya bersih, yang keluar bersih juga kan. Ini mau dimasukin ke air model bagaimanapun, ini gelas kotor, begitu keluar lagi kotor juga. Hati kita yang kotor, ilmu model bagaimana juga kalau masuk nanti nyampe ke sana lagi kotor juga. Berapa banyak orang punya ilmu tapi kok orang punya ilmu malah dia sesat. Berapa banyak orang yang ilmunya tinggi kok dia malah yang korupsi karena hatinya kotor. Karena hatinya kotor wah. Nah, begitu hati kotor bersih, baru datang ilmu gampang dapat. Tapi bapak-bapak kayaknya ilmunya kan zaman dulu ya, tauhidnya kan zaman dulu ya gampang lah orang sekarang Pak. Yang dulu saya pernah ceritain, mungkin ada yang ingat. Bapak kenal Allah kan? Kenal lah. Allah siapa? Tuhan gua. Cuman Allah ada kan? Ada. Buktinya Allah ada apa bang? Ini langit sama bumi, itu mau kelamaan. Itu mah bukan tauhid orang kali jambe. Orang kali jambe kalau ditanya cara orang dulu, tak. Masalah tauhid, ilmunya akan dikit dipakai. Tuhannya siapa? Allah ada apa kagak? Ada dong. Buktinya apa? Mau lihat kebun. Emang suruh ngapain itu kebun? Berarti kebunnya ada. Emang lu berak di situ? Ya kan begitu kan? Langit bumi gak usah bicarain, pasti ada yang bikin tuh kayak kebun. Emang tiba-tiba aja dari kebun ada, kebunnya nggak ada. Ada pak. Emang lu yang berak segitu?
berarti tai kebo dia ngebuktiin ada kebonya. Lah orang kita dulu ilmunya biar katanya dikit kepake, hatinya masih bersih-bersih, hatinya masih bersih-bersih. Kalau sekarang bang buat 200.000 jualin, ada aplikasi micet bang, coba buka mas micet 200.000 maksiat udah di kantong. Orang zaman dulu namain nama orang ilmunya kan dikit, namain orang abangnya lahir utang namanya, adanya lahir lunas, ada lagi pungut, dia punya adik buang. Orang dulu namain begitu-gitu aja. Lah orang sekarang lahirnya bulan Januari namanya Jennifer Lubis, ada yang namanya lahirnya bulan Maret dinamain Maerot. Orang dulu mah hatinya bersih-bersih bang, makanannya bersih-bersih tuh yang bikin hati kita bersih. Sampai gini hari berkah-berkah, sampai gini hari berkah-berkah karena dia hatinya bersih. Orang dulu dagangnya dagang, saya ngerasain dulu waktu SD, waktu SMP, Sanawiyah, mau setamit, gemblok seperti begini kok. Dia kalau kita makan gemblok, ini saya nanya aja tuh, ya, ini berapa? Misalkan 1.000, bilang orang mas, cepet kan? Ini cepet, sekap kan? Kita makan antuk, udah bumok. Saya nanya ke dia, ya, ini 1.000 kagak cepet kagak mau kemana ini? Kalau kata dia begini, toh, lu kan pada belanja, perut lu terlampar belajar kagak masuk. Ini gue bikin yang rada gedean. Lo orang dulu mah dagang tapi nolong orang. Pas sekarang bala-bala mahal. Sebelah apa ya mahal, duit 100.000 asal udah pecah ya pak. Jangan bilang ya, duit cuma katanya cepet 1.000 tapi udah pecah lah beres. Udah gitu pemborong ngomongnya. Kemarin itu yang beres itu yang 3.000. Kemarin katanya yang kemarin untung 5.000. Saya pikir 5.000 gonceng kan. 5.000 tuh aja 5 juta dibikin 5.000. Saya bilang lah 5 juta jadi 5.000. Alhamdulillah kan untung ya, ada tiket mah ada yang beli ya. Alhamdulillah kan 5.000 pada dapat. Nah, untung tanah 5.000 kagak taunya 5 juta diturunin dikecilin sama dia jadi 5.000 diubah-ubah. Kalau orang dulu hatinya bersih-bersih padahal istighfarnya biasa-biasa aja, udah gitu bacanya biasa-biasa aja karena hatinya bersih, anaknya berkah-berkah. Udah gitu nggak ada yang ceritanya kelaparan, biar katanya namanya Ibang Kamin sama Karmin doang, Sarminah, Samuna, ya Ibang begitu-gitu doang. Kayak artis nopo, artis tuh Ahmad Dhani yang anak ketiga ini ganteng-ganteng, udah penaruhan aja namanya jalan al begitu. Nah bicara hati penting namanya ngaji. Nah terus kita ngajinya 3 memberikan kehancuran. Nanti Imam Al-Ghazali membuka membersihkan hati lewat zikir, terus lewat yang tadi tuh belajar untuk ikhlas dan gak pandang makhluk, mulai sakidah. Jangan suka orang suzon dulu, orang suzon orang pergi haji beli kulkas nih meriang, pergi haji ya pergi haji hapus itu. Gue tahu banget ada duitnya itu, waduh sujonin mau bikin hati jadi rusak. Hati kudu dibersihin pakai zikir. Allahu a'lam bishawab. Kali mana ya? Yang nilainya doang. Ular ngadu ganteng emang kita kagak. Biawak kagak.
maka begitu juga kita nanti disaring sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kagak sholat rezekinya lancar, nggak angkepin emang dikasih. Dia kagak sholat rezekinya usahanya lancar, angkepin emang dikasih. Baru ar-Rahim kan, ar-Rahman dikasih, ar-Rahim tapi kagak disayang. Emang kok mau dikasih, mau disayang, mau. Cuman kalau dibilang dikasih doang, tapi kagak disayang, ya agak hendak lah. Mantap begitu. Nih duit 2 juta habis. Kalau bakal kamu cuma tinggal balik lagi. Bapak punya anak 5, anak bapak yang badan lu pergi sama pergi, jauh. Kalau bisa jangan pulang-pulang, anakku masih 4. Lagi gituin ngantuk kita mah dikasih tapi kagak disayang tuh kayak model begitu. Kita yang ibadah rezekinya seret. Pertama Pak, siapa bilang rezeki kita seret? Orang hari ini bahagia belakang. Maka Arafah selalu bakal Arafah Rabbahu. Udah bahagia rezekinya dari pagi bapak bangun tidur, Allah kagak putus dari bahagia banget. Nafas bapak yang lumayan goceng sekali goceng sampai ntar bapak tidur lagi. Nah kali ini aja 60 tahun. Kalau ditanya nafas gimana Pak? Sini coba bapak berhenti. Gak bisa bapak berhenti aja 5 menit Pak. Nah gak bisa. Berarti orang yang punya Pak, nih gelas nih, ini punya saya nih, silakan. Ini saya mau minum kapan nih? Ternyata punya Allah. Kalau itu semuanya sama Allah, boleh berikan di sana. Boleh satu sama itu balas. Itu nikmat dari nikmat yang paling ada di kita. Mulai itu kita kulitkan lagi dapat berani dan walau kita pantas tidak ada rasa maka penting urusannya kita ngaji. Jadi kalau ternyata bakal yang dia tahu dirinya sendiri, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar murid nikmat yang paling kecil. Nanti kalau sudah dinikmati, disyukuri, yang jadi itu bukan pemerintah, bukan presiden. Walau sama itu tidak ada negara. Ditambah nikmatnya, tapi yang umur dikasih aja yang dari Allah Alhamdulillah. Yang kedua sebenarnya perlu sholat murid yang dari murid. Jangan mengatakan dia jangan mengatakan soal juga. Kalau mau mengatakan buat soal boy, yang model yang mana? Aduh, bayar aja. Tapi ibu kangen, bapak kangen sama Allah. Pengen banget ini sholat setan. Johor udah, mobil udah. Sholatnya pengen banget sholat. Nah, sholatnya itu sholat mutlak aja. Kalau sholat mutlak 2 rakaat asal jangan habis asal jangan mengatakan oleh kan saya mau Allah menganggap hitungan orang-orang 3 saya 4 lah nggak ada soleh orang-orang 10 baru sampai 3 jangan mengatakan oleh kamu hikmatkan lagi dah. Belajar Nabi Zaid adalah haji orang Banten, orang Banten dia kalau tidak haji bahwa diberikan senang semoga apa yang tadi diberikan pelajaran
senantiasa menambah ilmu kita, semoga ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. La ilaha illallah wal falah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم يا الله يا مولانا محمد يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاولين والاخرين وسلم وربي يا الله يا رسول الله يا اجمعين امين يا الله يا رب العالمين وبارك نشكر الله على الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا مشاهدين حمدا نائمين حمدا منزلا يا رب الحمد كما يقول المعجب يسوع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاه نبينا بها وقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وتقبلنا على درجات وتبلغنا بها الصدقيات من جميع كل شيء قريب ونستغفرك وزدنا ونعوذ بك من الشرك والنار ونعوذ بك ونعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك والعذاب يا كريم اللهم يا كريم اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رحمن الراحمين اللهم إنا لذكرك وحسن عبادتك اللهم إنا لذكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن أمورنا وحسن مقاصدنا اللهم اغفر لنا لإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إنك ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا صالحين رب هب لنا صالحين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.